Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Dhunnun al-Misri, seorang ahli ibadah, seorang ulama dari Mesir, bercerita bahwa pada suatu hari aku berada di pinggir sungai Nil. Lalu aku melihat ada kalajengking yang besar yang sedang merayap di tepi sungai Nil. Karena kalajengking itu berbahaya, tiba-tiba aku ingin mengambil batu untuk membunuhnya. Tapi kalajengking itu berlari cepat, merayap dengan cepat semakin ke pinggir sungai Nil. Setelah kalajengking itu berada di benar-benar pinggir sungai Nil, tiba-tiba ada kata yang muncul dari sungai, minggir begitu di tepi sungai Nil itu. Kalajengking itu tiba-tiba melompat ke punggung kata ini. Bagiku ini sebuah pemandangan yang aneh. Lalu aku ikuti. Ternyata kata itu berenang. Terus berenang di dalam sungai. Di air sungai Nil itu. Sampai jauh di seberang. Setelah sampai jauh di seberang, kata itu semakin ke pinggir. Setelah di pinggir, kalajengking itu melompat ke tepi sungai. Lalu ia berjalan dengan cepat. Lalu aku mengikutinya pula dengan cepat. Tibalah tidak jauh dari situ, kalajengking itu mendekati. Ada seorang yang sedang tertidur. Tampaknya ia tertidur dalam keadaan mabuk. Di situ ada beberapa bekas minuman khamr. Tidak jauh dari seseorang yang tertidur itu, yang sepertinya habis mabuk itu, ada ular berbisa yang akan mematuk seseorang yang tertidur itu. Kalajengking itu semakin mendekati seseorang yang tertidur itu. Tiba-tiba semakin dekat, dia melompat ke arah kepala ular yang akan mematuk seseorang yang tertidur itu. Kalajengking itu kemudian menyengat ular itu, dan ular itu tiba-tiba mati. Setelah kejadian itu, kalajengking itu tiba-tiba pergi begitu saja. Aku tertegun untuk beberapa saat menyaksikan kejadian itu. Kemudian aku bangunkan seseorang yang tertidur itu. Wahai bangun, bangunlah, bangunlah. Ketika ia membuka mata dan melihat ada ular di dekatnya, ia terperanjat. Dia berusaha mau lari. Tenang, tenang, kau sudah aman. Ular itu sudah mati. Lalu aku menceritakan kejadian yang aku lihat dari ujung sungai sana sampai sini. Ada kalajengking yang merayap lalu melompat di atas kata. Lalu kata itu berenang menuju ke tepi sungai. Dan kalajengking itu mendekatinya lalu menyengat ular yang akan mematuk seseorang yang sedang tidur itu. Seseorang yang sedang tidur itu kemudian menunduk sambil tergugu-gugu, ia menangis. Ya Allah, begitu rupa Engkau menjaga hamba-Mu, meskipun hamba ini melakukan dosa, pendosa, hamba seorang yang mabuk-mabukan,
Engkau masih saja menjaga begitu rupa hambamu ini. Bagaimana nanti ketika hambamu ini bertaubat taat kepadamu, betapa semakin sayang engkau kepada hambamu ini. Demi kemuliaanmu, hamba bertaubat kepadamu. Sahabat, dimanapun berada, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada siapa saja. Tidakkah kita merenung, tidakkah kita bermuhasabah? Kita yang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam keadaan tidur pun degup jantung kita terus berdetak, dijaga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita menjadi hamba yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kisah pendek ini menginspirasi kita untuk semakin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi maksiat karena Allah betapa baiknya kepada kita. Semoga dengan demikian kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.